teman-temanku sebangsa dan setanah air, jadi usaha-usaha untuk membungkam dan kita nggak bersuara itu luar biasa sekali gitu ya. Jadi bahkan sampai ada beberapa yang ngirimin surat ke perusahaan aku berkata bahwa aku adalah provokator, adalah perusak bangsa dan lain sebagainya gitu. Dan ini kemarin ya, kalian bilang kalau aku malu-maluin. Ingat ya, dengan kalian ngirim surat ke perusahaan kalian yang sebenarnya mencontoh nama baik bangsa ini. Di tengah hiruk-pikuk isu demokrasi di tanah air, satu suara diaspora kembali menggema dari kejauhan. Salsa Erwina Hutagalung, seorang aktivis muda, vokal, dan berani. Namun kali ini, serangan kepadanya datang dengan cara yang berbeda. Lebih licik, lebih personal. Bukan lagi hanya intimidasi terhadap keluarganya di Pamulang, bukan hanya hujatan di media sosial. Salsa mengungkap, ada pihak-pihak yang nekat mengirim surat resmi ke perusahaan tempat ia bekerja di Denmark. Isi surat itu, fitnah dan tuduhan keji. Ia dilabeli sebagai provokator, perusak bangsa, bahkan pengganggu stabilitas. Tujuannya jelas, membungkam, merusak reputasi, dan memutus jalannya bersuara. Namun, dunia luar bekerja dengan logika yang berbeda. Perusahaan tempat Salsa bekerja, sebuah perusahaan energi internasional, tidak terpancing. Alih-alih memberi sanksi, mereka justru kaget dan menganggap surat itu sebagai bentuk pelecehan. Mereka heran, apakah begini cara sebagian orang di Indonesia menghadapi perbedaan pendapat? Reaksi itu justru melahirkan simpati. Salsa tidak dipandang sebagai pengacau, melainkan sebagai korban upaya pembungkaman. Dan disinilah ironi itu terjadi. Mereka yang mencoba membungkam justru membuka mata dunia. Orang-orang di Denmark yang sebelumnya tidak tahu situasi politik Indonesia, kini mulai bertanya, mulai peduli. Mereka melihat ada aktivis muda yang diserang bukan karena tindak pidana, melainkan karena kata-kata kritisnya. Dalam videonya, Salsa dengan lantang menegaskan, dengan kalian mengirim surat ke perusahaan aku, justru kalian yang mencoreng nama bangsa. Ia menohok balik para pengirim surat, mengingatkan bahwa energi bangsa seharusnya dipakai melawan musuh nyata, korupsi, judi online, masalah siber, bukan untuk memburu orang yang berbeda pendapat. Lebih jauh lagi, Salsa menyebut nama Ferry Irwandi, figur publik lain yang juga mendapat tekanan. Ia menyebut Ferry sebagai pahlawan, menegaskan bahwa pola kriminalisasi suara kritis kini makin jelas, menyerang pribadi, bukan menyanggah argumen. Saudara-saudara, apa yang dialami Salsa Erwina adalah potret telanjang bagaimana demokrasi diuji. Upaya menakut-nakuti lewat surat resmi gagal total. Yang terjadi justru sebaliknya, dunia luar makin yakin bahwa ada suara-suara murni yang berjuang untuk Indonesia. Dan inilah pesan terakhir yang ia sampaikan. Kalau kalian terus mau dihormati, tapi melakukan aksi-aksi seperti ini, kalian sendiri yang merusak citra, bukan kami. Sebuah pesan sederhana, tapi menghantam jantung persoalan. Bahwa demokrasi bukan sekadar jargon, melainkan keberanian menghadapi kritik, bukan membungkamnya.